Halo anak bapak sekalian, selamat pagi untuk kita semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap anak bapak dalam keadaan sehat. Di sini kita masuk pembelajaran kita ya nak, yaitu energi alternatif dan perubahan energi. Yang dimana ini pelajaran bahasa Indonesia. Oke anak bapak, mari simak penjelasan dari bapak ya nak. Energi alternatif. Tahukah anak bapak apa itu energi alternatif? Energi alternatif sama artinya dengan pilihan lain. Energi alternatif berarti energi yang lain yang dapat digunakan. Sumber energi terbesar bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi. Sekarang kita masuk sumber energi yang pertama, yaitu energi air. Air mengalir menyimpan energi gerak yang tinggi. Energi gerak ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan alat generator. Mula-mula dibuatlah bendungan untuk menampung air. Lalu bendungan dibuat pintu air yang dapat mengatur derasnya air yang keluar dari bendungan. Aliran air ini digunakan untuk memutar turbin yang berbentuk seperti roda. Turbin kemudian menggerakkan generator dan generator berfungsi untuk mengubah energi menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA kemudian dialirkan ke rumah. Kincir air dihubungkan dengan alat yang dapat menimbulkan listrik. Alat itu disebut generator. Nah, jadi nak, air adalah sumber energi yang dimana air dapat memutar turbin sehingga menghasilkan listrik. Nah, listrik itu kita gunakan seperti menghidupkan TV, menghidupkan AC, memasak nasi, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk yang kedua, energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin mengalir dari tempat bertekanan tinggi menuju tekanan rendah. Energi angin bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin. Kincir angin selanjutnya akan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Hal ini terjadi pada pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Turbin-turbin angin ditempatkan pada lahan yang sangat luas. Lahan ini disebut ladang angin. Ladang angin dibuat di daerah yang memiliki angin kencang, misalnya di pegunungan atau dekat pantai. Angin juga dapat digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin merupakan sumber energi alternatif yang murah. Energi alternatif angin tidak menimbulkan polusi. Jadi nak, jika kita bermain layang-layang di tanah lapang, layang-layang itu bisa terbang berkat adanya angin. Nah, bukan cuma layang-layang, bisa juga angin itu menggerakkan generator seperti pembangkit listrik yang ada di Sulawesi yang waktu itu diresmikan Pak Jokowi, yang dimana pembangkit listrik tenaga bayu ataupun PLTB itu bisa menghasilkan listrik melalui angin. Nah, yang ketiga, energi matahari. Matahari memiliki energi panas dan energi cahaya. Selain energi panas dan cahaya, matahari juga memiliki radiasi sinar matahari. Energi radiasi sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik dan energi kalor. Pemanfaatan energi alternatif dari matahari dengan menggunakan sel surya.
Energi matahari di beberapa negara maju sudah dimanfaatkan menjadi bahan bakar mobil. Contoh alat yang digunakan sel surya sebagai pembangkit listrik ialah kalkulator dan mobil tenaga surya. Nah, jadi alat listrik yang digunakan menggunakan bantuan matahari yaitu mobil listrik dan kalkulator. Nah, sekarang kita masuk energi panas bumi atau geotermal. Bumi yang kita tempati ini tersusun dari lapisan batu panas yang memungkinkan untuk menjadi sumber energi panas. Panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma dan perut bumi. Energi panas bumi disebut energi geotermal. Energi ini banyak digunakan di daerah pegunungan yang terbentuk, lalu memanaskan air di sekitar sehingga dihasilkan sumber uap panas. Kemudian dibor, lalu uap panas itu keluar dari lubang pengoboran. Setelah itu, penyaringan uap panas digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan memutar generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas dinamakan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. PLTP di Indonesia antara lain PLTP Kawah Kamonjang di Jawa Tengah dan PLTP Bayombong di Garut, Jawa Barat. Nah, yang keempat, briket tempurung kelapa. Contoh energi alternatif yang berasal dari sumber daya alam adalah briket arang. Briket arang bisa membantu dalam menghemat minyak bumi. Briket arang dapat dibuat dari bahan tempurung atau batok kelapa, ampas tubuh, serbuk gergaji, dan arang kayu. Pembuatan briket arang dari tempurung kelapa memiliki bahan utama batok kelapa. Tempurung kelapa diproses menjadi arang, kemudian diolah menjadi briket arang kelapa. Briket yang sudah jadi bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar kayu. Dengan demikian, kita tidak perlu menebang pohon untuk bahan bakar. Nah, pada zaman dahulu atau pada saat di desa, masih banyak masyarakat menggunakan kayu bakar untuk memasak nasi, memasak ikan, dan keperluan lainnya. Namun, semakin banyaknya kayu yang ditebang itu sangat merusak ekosistem dan merusak pelestarian lingkungan, sehingga briket tempurung kelapa ini menjadi solusi energi alternatif untuk memasak keperluan dapur. Sebab briket tempurung kelapa ini mudah dicari karena jika kita mengambil kelapa, isinya kita gunakan jadi santan, maka tempurungnya bisa dimanfaatkan untuk briket tempurung kelapa. Nah, yang kelima, biogas. Biogas adalah gas yang dapat dibakar. Gas ini dihasilkan melalui aktivitas anaerobik atau tanpa oksigen. Melalui serangkaian proses, bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan biogas bersifat organik, seperti kotoran ternak, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Komposisi biogas yang dihasilkan adalah gas metana, gas karbon dioksida, dan gas lainnya dengan jumlah kecil. Gas metana sebagai komponen utama biogas merupakan bahan bakar yang baik. Gas ini mempunyai nilai panas yang tinggi untuk pembakaran. Pemanfaatan biogas sering digunakan untuk penerangan, menggerakkan mesin, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk perubahan energi. Energi listrik, energi panas, energi gerak, energi kimia, energi bunyi, energi cahaya. Nah, dari
enam energi ini, adakah energi lain yang anak Bapak temukan? Nah, sampai saat ini ada 6 energi, yaitu energi listrik, energi panas, energi gerak, energi kimia, energi bunyi, dan energi cahaya. Mari kita simak penjelasan dan beberapa contoh dari keenam energi ini. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, energi listrik ini perubahannya yaitu energi listrik yang dimana contohnya setrika, lampu pijar, oven, dan kompor listrik. Nah, coba perhatikan keempat gambar tersebut. Memang lampu sebenarnya adalah energi listrik menjadi cahaya. Namun, pada zaman dulu masih ada lampu yang berwarna kuning itu dapat menghasilkan panas karena energi listrik tersebut langsung menyerap panas sehingga daerah sekitar bola lampu pijar tersebut panas. Nah, dari ketiga contoh ini, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini, inilah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, yang selanjutnya, energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah perubahan energi ini. Ini adalah sepeda listrik atau kendaraan roda 2 listrik. Nah, ini adalah mobil listrik. Ini adalah kipas angin. Apakah anak Bapak sudah mengerti perubahan energi listrik menjadi energi gerak? Selanjutnya, energi listrik menjadi energi bunyi. Ini adalah bel. Nah, bel ini digunakan untuk memberitahu orang yang ada di rumah atau sebagai penanda informasi dan juga sebagai notifikasi ataupun peringatan. Ini digunakan ketika ada bahaya, ada musibah, dan ada peristiwa. Contoh, ada bahaya ketika kapal tersebut atau ombak membesar, maka sirine ataupun bel akan berbunyi. Nah, ada musibah yang dimana terjadi kebakaran, maka alarm pemadam kebakaran akan berbunyi. Nah, yang terakhir, peristiwa. Peristiwa ini seperti jika kita istirahat ataupun bel masuk, maka bunyi bel akan dihidupkan. Itu adalah perubahan energi listrik dan energi bunyi. Nah, yang kedua adalah speaker. Siapa yang tidak mengenal speaker, nak? Speaker adalah alat mengubah dari energi listrik menjadi energi suara. Dengan bantuan speaker, kita bisa mendengarkan lagu, mendengarkan informasi, dan juga mendengarkan lagu-lagu kesukaan kita. Selanjutnya, energi listrik merubah menjadi energi cahaya. Jadi perubahan energi listrik ini menjadi energi cahaya yaitu televisi dan lampu. Nah, ini adalah televisi, sedangkan ini adalah lampu. Nah, lampu juga memiliki dua peranan penting seperti energi panas dan juga energi cahaya. Nah, ini adalah keenam energi tersebut. Apakah anak Bapak sudah mengerti penjelasan yang telah Bapak sampaikan? Nah, sekarang kita masuk kombinasi energi. Dari kedua energi ini akan menghasilkan perubahan menjadi satu energi. Contohnya yaitu panel surya. Perhatikan gambar panel surya ini. Ini adalah memanfaatkan energi cahaya dan panas menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya energi gerak menjadi energi listrik. Nah, perhatikan gambar pertama ini. Ini adalah
energi gerak dengan bantuan air, maka motor listrik tersebut akan bergerak sehingga menghasilkan listrik. Nah, yang ini dengan bantuan angin, maka energi gerak bisa menghasilkan energi listrik. Energi gerak menghasilkan energi bunyi. Coba perhatikan gambar pertama ini. Ini adalah salah satu gendang. Gendang ini akan berbunyi jika dipukul. Nah, jika dipukul, maka gendang ini berbunyi jika adanya energi gerak sehingga menghasilkan energi bunyi. Nah, begitu juga dengan gambar kedua dan gambar ketiga. Energi kimia menjadi energi cahaya. Nah, ini adalah senter. Senter ini memerlukan energi listrik. Nah, penyimpanan energi listrik adalah menggunakan bantuan energi kimia. Salah satu contoh energi kimia adalah baterai. Jadi, dengan bantuan baterai, senter ini bisa menghasilkan cahaya dan dapat membantu manusia untuk penerangan pada malam hari. Selanjutnya, energi kimia menjadi energi gerak. Nah, tadi kan energi kimia salah satu contohnya adalah baterai. Dengan bantuan baterai, jam dinding tersebut akan bergerak. Ini adalah salah satu perubahan energi. Energi kimia menjadi energi panas. Nah, salah satu contoh lagi energi kimia adalah minyak bumi. Minyak bumi yaitu minyak solar yang ada pada kompor minyak tersebut. Dengan kompor minyak dinyalakan, maka akan menghasilkan panas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memasak keperluan dapur. Nah, salah satu contoh tadi energi kimia yaitu baterai dan aki. Baterai yang pada gambar pertama ini yaitu baterai kering. Sedangkan baterai yang ada di sini, baterai aki GS adalah baterai basah. Baterai kering perbedaannya adalah baterai pada gambar yang saya lingkari ini adalah baterai kering dan ini adalah baterai basah. Perbedaannya, baterai basah dapat diisi ulang airnya, sedangkan baterai kering tidak dapat diisi ulang. Namun baterai kering bisa diisi ulang, yaitu seperti baterai kendaraan pada saat ini, yang dimana baterai kendaraan pada saat ini adalah baterai kering. Nah, itu bisa di-charger dan juga baterai handphone. Baterai handphone bisa diisi ulang dan dia termasuk baterai kering. Nah, apakah anak Bapak sudah mengerti penjelasan yang Bapak sampaikan? Untuk latihannya cukup 2 soal saja. Sebutkan 5 perubahan energi beserta contohnya. Nah, yang kedua, sebutkan 4 sumber energi beserta contohnya. Kerjakan di buku tugasmu dan apa yang Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini rangkum kembali dengan singkat dan padat di buku catatanmu. Sedangkan latihannya di buku tugasmu. Apakah mengerti sampai di sini anak Bapak? Jika sudah mengerti, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi untuk anak Bapak sekalian.